Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Al-ayah bermakna wallahu a'lam bi muradihi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majlis taklim rahimakumullah. Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, terutama kenikmatan keimanan, keislaman dan kesehatan yang alhamdulillah sampai saat ini masih kita rasakan kenikmatannya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pengajian kali ini kita akan lanjutkan di mana kita masih mengaji atau melakukan pengajian Al-Quran Juz' Amma. Saat ini kita baru sampai pada Quran surat Al-Lahab, kalau tidak salah Bu ya. Bu semangat. Dalam pengajian kali ini kita akan berbicara tentang Quran surat Al-Lahab. Ada yang hafal surat Al-Lahab? Wah masa be umur 70 tahun orang hafal surat Al-Lahab kelewatan. Nggih. Kelewatan. Insyaallah hafal nggih. Nggih hafal. Ada sampun hafal masa ampun ke mantuk sawas ya. Masyaallah. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin rahimakumullah, dalam pengajian kali ini kita akan berbicara Quran surat Al-Lahab, di mana Al-Quran surat Al-Lahab diurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam urutan Al-Quran itu terletak pada surat nomor surat yang ke-111 ya. Al-Quran surat Al-Lahab itu diurutkan oleh Rasul pada posisi yang ke-111. Ayatnya terdiri dari 5 ayat. Turunnya jumhur ulama mengatakan tidak ada perbedaan. Ulama mengatakan bahwa Al-Lahab turunnya itu di kota Makkah, yakni ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum hijrah ke kota Madinah, turunlah Quran surat Al-Lahab. Nama lain dari Quran surat Al-Lahab ada yang tahu nggak? Kita sering kan dengar surat Al-Lahab, sudah tahu itu berarti Quran surat Tabat ya. Nah, nama lainnya Quran surat Al-Lahab menurut para mufassir ada yang mengatakan pertama Quran surat Al-Masad. Itu sama, itu adalah Quran surat Al-Lahab. Ya. Quran surat Al-Lahab itu
ada yang mengatakan Quran surat Al-Masad. Ada lagi yang mengatakan Quran surat Tabbat. Kalau Tabbat itu jangan ditabat, tapi kalau dalam ilmu tajwid harus ada pecah, namanya hamas. Tabbat ada ujungnya, itu dalam kaidah ilmu tajwidnya. Nah, Quran surat Al-Lahab diurutkan oleh Rasulullah pada posisi 111. Ayatnya terdiri dari 5 ayat, turunnya di kota Mekah. Ada yang mengatakan nama lain dari Quran surat Al-Lahab itu yang pertama dikatakan sebagai Al-Masad. Al-Masad itu artinya apa? Artinya adalah sabut. Nanti kita akan jelaskan. Yang kedua ada yang mengatakan Tabbat. Semuanya itu merujuk kepada Abu Lahab. Ya, yang namanya Quran surat Al-Lahab itu adalah Al-Quran yang Allah sengaja turunkan untuk mengutuk Abu Lahab. Quran surat Al-Lahab itu Allah sengaja turunkan untuk mengutuk Abu Lahab. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul, Pak Ustaz, Pak Haji Ujang, kenapa Abu Lahab sampai begitu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau orang sudah dikutuk oleh Allah, yang makhluk Allah yang dikutuk itu yang pertama siapa? Iblis, syaitan, laknatullah. Itu yang pertama Allah kutuk, usir ke dunia. Ada lagi yang kedua, Fir'aun. Yang ketiga, Qarun. Banyak, salah satunya adalah Abu Lahab. Nah, asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkannya Quran surat Al-Lahab adalah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran dari Allah kepada umatnya, pertama-tama itu kan sembunyi-sembunyi. Dari rumah ke rumah, masuk ke rumah A, masuk ke rumah B, masuk ke rumah C. Lalu kemudian turunlah Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-214. Mungkin ada yang hafal Quran surat Asy-Syura ayat 214, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan ajaran agama Islam tidak harus sembunyi-sembunyi, tetapi harus disampaikan secara terbuka. Tadinya mah biasa, dari rumah ke rumah, masuk dari rumah ke rumah dengan keluarga-keluarga inti saja Rasulullah menyampaikan ajaran ini. Tetapi Allah menurunkan Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-214, di mana ayatnya yang berbunyi wa anzir ashiratakal, Allah katakan wa anzir ashiratakal aqrabin. Itu potongan ayatnya. Allah perintahkan, wahai Muhammad, berikan ajaran, sampaikan ajaran syariat agama kepada umatmu secara terbuka, terutama yang pertama kata Allah dalam Quran tersebut al-aqrabin, kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan kamu. Lanjut ya, mudah-mudahan karena tas libur jadi ngajinya ada semangat. Wah, ini mah pendek, mulakan ayun jalan-jalan, barang diingat lah, bulannya pendek pengajian nih, jadi putar sini jalan-jalan, pas sampun ngeringkel banget sedikit, nambah aturan Masya Allah. Nah, asbabun nuzulnya itu adalah pertama turun Quran surat Asy-Syura ayat 214. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana dalam hadis tersebut dikatakan, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma
lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala sofa faja'ala yunadi ya bani Fihrin wa ya bani Adiyyin li buyuti Quraisy. Rasulullah katakan dalam hadis ini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau ada hadis riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu berarti bapaknya sama anaknya sama-sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua-duanya adalah sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika disebutkan nama sahabat, kita disunnahkan untuk mengatakan radhiyallahu anhu kalau untuk sahabat. Kenapa? Itu doa kita untuk sahabat. Kalau kita berdoa kepada sahabat, maka insya Allah malaikat menurunkan rahmatnya untuk kita. Makanya ketika disebutkan nama sahabat, di hati minimal kita katakan radhiyallahu anhu. Atau kalau sudah mendengar Ibnu Abbas, katakan dalam hati kita radhiyallahu anhuma. Itu insya Allah pahalanya akan mengalir kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, asbabun nuzul dari Quran surat Al-Lahab itu dikatakan begini. Menurut riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan qala lamma zalat, ketika turun Al-Qur'an, fa'anzir ashiratakal aqrabin, yakni surat yang harus memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan ajaran agama kepada orang-orang terdekat. Ini maknanya luas, Ibu Bapak. Kalau sudah Allah saja memerintahkannya seperti ini, makanya tidak salah kalau ada Quran surat At-Tahrim mengatakan qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi memang untuk mencegah kemunkaran, menyuruh kepada kebaikan, sebelum orang-orang yang jauh dari kita, maka sebaiknya adalah orang-orang yang terdekat dari kita. Itu namanya secara nasabiah, baik secara geografis tingkatnya itu seperti itu. Ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menerima ayat ini, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah naik ke mana? Di dalam hadis ini dikatakan alas sofa, yakni ke bukit Sofa. Kalau kita katakan ini ke Gunung Sofa, kalau sekarang jangan bayangkan Gunung Sofanya masih berupa bebatuan gunung, karena memang sekarang sudah dibangun oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, Rasulullah naik ke bukit Sofa. Lalu apa yang Rasulullah katakan di sana? Lalu kemudian faja'ala, Rasulullah menyeru, memanggil, ya yunadi, dengan menyeru, ya bani Fihrin, wahai bani Fihr. Bani Fihr itu adalah salah satu suku yang ada di Jazirah Arab selain Bani Quraisy. Dari sana adanya. Ya bani Fihrin, wa ya bani Adi, yakni Bani Adi di sini disebutkan. Libutuni Quraisyin, dan wahai keturunan orang-orang Quraisy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tajma'u faj'ala ar-rajulu idza lam yastati ayyahruja arsala rasulan liyanzura ma huwa faja'a Abu Lahabin wa Quraisy. Maknanya begini, setelah Rasulullah naik ke atas bukit, turun ayat tadi untuk menyebarkan agama, menyebarkan syariah, lalu Rasulullah naik ke bukit Sofa, lalu kemudian berseru Rasulullah, wahai Bani Adi, wahai keturunan Quraisy, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kumpul semua orang-orang, bahkan kalau tokohnya tidak ada yang kesana itu mengutus orang untuk menghadiri undangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Rasulullah mengatakan, ara'aitakum law ahbartukum anna khayla bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin. Ini kata Rasulullah, kalau saya katakan kepada kalian
bahwa kalau di belakang bukit ini ada bala tentara yang mau menyerang kota Mekah, apakah kalian percaya kepada saya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Rasulullah mengumpulkan orang untuk menyampaikan. Lalu kemudian dijawab oleh kafir Quraisy dan suku-suku yang lain, qala na'am, betul, kami akan percaya apapun yang disampaikan oleh engkau wahai Muhammad. Kan Rasulullah memang sudah terpercaya sejak kecil, ya Pak ya. Karena beliau sampai mendapatkan gelar Al-Amin. Saking terpercayanya, bahkan ketika dikumpulkan, diundang oleh Rasulullah, semua datang. Kemudian Rasul menyampaikan, kalau ada di belakang bukit ini ada orang yang mau menyerang kita untuk membunuh kita, apa kalian percaya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kafir Quraisy menjawab, qala na'am, betul, kami percaya kepada engkau wahai Muhammad. Lalu dilanjutkan dalam hadis tersebut, ma jarabna 'alaika illa sidqa, karena kami tidak pernah melihat engkau Muhammad berdusta sedikit pun. Ini kepercayaan kafir Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan, qala fa inni nadhirul lakum baina yadayya adzabil syadid. Sesungguhnya saya, kata Rasulullah, mengumpulkan kalian semua ini untuk memperingatkan peringatan dari Allah, bahwasanya Allah menyediakan azab yang sangat berat bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya itu yang Rasulullah sampaikan. Saya ini sebagai utusan, kata Rasulullah, untuk menyampaikan bahwa Allah menyediakan azab yang pedih bagi orang-orang yang dusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu, maka muncullah Abu Lahab naik. Ini turun sebelum turun surat Al-Lahab itu. Apa yang dikatakan Abu Lahab? Faqala Abu Lahabin, tabban laka ya Muhammad. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini yang diucapkan oleh Abu Lahab kepada Rasulullah. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Mendengar peringatan seperti tadi itu, fa'andir asyirataka adzabun adzim. Kata Rasulullah, saya memperingatkan kalian dengan adab yang pedih. Lalu Abu Lahab naik. Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Lalu selanjutnya, syairul yaum, apakah hari ini kami dikumpulkan? Alihada jama'atana, hanya untuk mendengar kalimat itu. Paham tidak Bu? Paham Bu ya? Jadi Rasulullah naik ke atas bukit Sofa menyampaikan peringatan atau ajaran agama. Kemudian disampaikan, Abu Lahab langsung mencela, celaka engkau Muhammad, kalau kamu mengumpulkan kami hanya untuk menyampaikan berita seperti itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panazalat, maka turunlah ayat tabbat yada ila akhir ayat. Keluarlah ayat tabbat yada sampai ujung ayatnya, yang dimaksudkan untuk mengutuk Abu Lahab. Pertama bagi kita, bahwa jangan sampai perilaku kita seperti Abu Lahab. Mananya apa? Ketika ada seorang ulama, ketika ada kiai, ketika ada asyatid, ketika ada murabbi, ketika ada ajengan, ketika ada mudarris menyampaikan ajaran agama, kita mengingkarinya. Mengkonon doang, mengkonon doang. Itu adalah perilaku Abu Lahab. Apa? Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nanti kita jelaskan ke sana. Pak Haji Ujang, emang Abu Lahab itu siapa sih?
Padahal Abu Lahab, ini awas ya, ada Abu Lahab, ada lagi siapa yang kenal kita itu namanya? Abu Jahal. Awas, saking mengidolakan Abu Jahal, Abu Lahab, anaknya barang berujol, barang berusut lahir karena ngedenger Pak Haji Ujang lagi pengajian, dengar Abu Lahab, Abu Jahal, wisbi anaknya Abu Lahab, naudzubillah, subhanallah, jangan sampai ya. Nah, siapa si Abu Lahab itu? Pak Bu, Abu Lahab itu namanya nama kunyah. Tahu nama kunyah? Kunyah itu nama tenar, nama samaran, nama gelar. Sering di kita kalau ada misalkan namanya mah Henry, dipanggil si Kancil misalkan. Nah si Kancilnya itu adalah nama kunyah, nama gelar. Ada di Cigading kan banyak nama kunyah. Ya, kalau yang baik mah nggak apa-apa. Tapi kalau nama kunyahnya yang jelek jangan. Itu dilarang dalam ajaran agama. Karena nama itu adalah doa. Ya, hati-hati. Nih, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya yang namanya Abu Lahab itu adalah paman mutlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata pamannya itu mamangnya. Berarti kalau begitu Abu Lahab itu adalah adiknya dari Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini pelajarannya bagi kita nanti kesananya. Masya Allah, ternyata hubungan keluarga, ternyata kekayaan, ternyata jabatan, ternyata ilmu. Nanti Allah katakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nanti ke bawah dulu. Ini kita lagi cerita dulu Abu Lahabnya dulu nih. Ya. Abu Lahab itu nama kunyah, nama gelar, nama tenar saja. Tapi memang sejak awal sudah dikatakan Abu Lahab. Ya, namanya itu. Siapa Pak Haji Ujang nama aslinya? Nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Keren namanya, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Dikatakan dengan Abu Lahab, Abu itu bapak, Lahab itu api yang menyala-nyala. Kita jangan berpikir Abu Lahab itu kan jahat ya kepada Rasulullah, kelihatannya itu tampangnya itu serem, hitam, legam, hidup lagi, tinggal nyuepan. Bukan begitu yang namanya Abu Lahab itu. Diriwayatkan yang namanya Abu Lahab itu sudah ganteng, tampan, kulitnya kemerah-merahan, rambutnya ikal, tingginya proporsional, pokoknya ketampanannya kalah sedikit dari Rasulullah. Itu adalah Abu Lahab. Ya. Tetapi dikatakan kenapa Pak kok dikatakan Lahab? Lahab itu api yang menyala-nyala karena kulitnya ya ini dia itu kemerah-merahan laksana api. Makanya orang yang bagus Rasulullah kalau manggil Siti Aisyah apa? Ya Humairah, ya yang kulit kemerah-merahan. Makanya dicontohkan oleh Rasul Pak kalau manggil istri itu yang baik, ya kan? Rasul aja manggil Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Barang wong Cigading manggil ibune mane boke, ya apa maleko? Yang bagus, ya om dicontohin. Apa kan kamu? Masya Allah. Rasulullah sudah contohkan, ya Humairah, wahai yang kulitnya kemerah-merahan. Saat begitu mengungkapkannya, ini dicontohkan. Nah, Abu Lahab pun ini nama kunyahnya seperti itu karena dia memiliki perawakan seperti itu. Ya, dikatakan di sini. Lalu kemudian sikap Abu Lahab itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berlahir, kemudian bapaknya atau abahnya meninggal, yakni siapa? Bapaknya Rasulullah, Abdullah meninggal. Ya Allah Karim, itu Abu Lahab sedihnya kelewatan. Beliau sangat sayang kepada yang namanya Muhammad.
Bahkan sampai-sampai ketika Rasulullah ditinggal oleh bapak dan ibunya, Abu Lahab lah yang pertama kali membebaskan budak yang dia punyai untuk menjadi pengasuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang Siti Halimatus Sa'diyah. Sebelum datang itu, yakni Siti Thuwaibah namanya, dari suku Sa'ad. Ya, Siti Thuwaibah, yakni dia itu adalah budaknya Abu Lahab. Sampai karena sayangnya kepada Rasulullah, ini sebelum Rasul jadi nabi, Rasulullah masih kecil, masih bayi. Saking sayangnya, budaknya pun dibebaskan oleh Abu Lahab. Untuk apa? Memberikan pengasuhan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya siapa? Yakni Siti Thuwaibah, budak yang dibebaskan oleh Abu Lahab itu. Lalu kemudian setelah Thuwaibah sudah dipaksakan tidak ada air susunya, maka datanglah Siti Halimatus Sa'diyah yang menjadi ibu susunya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Bu, kalau kita ngaji, kalau kita pelajari sejarah sirah Nabi, maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Ini dari persusuan saja misalkan, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disusuinya itu yang pertama oleh Siti Thuwaibah, tetapi tidak ada air susunya. Kemudian datanglah Siti Halimatus Sa'diyah yang memberikan susuan yang tadinya tidak ada air susunya, karena Rasulullah menyusu kepada ini Siti Halimatus Sa'diyah menjadi subur air susunya. Pelajaran bagi kita dalam kehidupan bermuasyarah di masyarakat, hati-hati dengan sepersusuan. Kenapa demikian? Karena kalau sudah sepersusuan, maka dia menjadi saudara untuk yang lainnya. Maksud saya gini, saya dulu pernah marahin di kampung saya di sana. Ada tetangga punya anak bayi umur 2 bulan. Punya tetangga bayi anak umur 2 bulan. Si ibunya karena sudah dituntut dengan kebutuhan, anaknya ditinggallah sama anak yang besar di rumah. Si ibunya biasa kalau di kampung kan ada perkebunan teh, jadi kerjanya metik teh gitu ya. Dari jam, misalkan dari jam 8 taruhlah jam 10, sedapatnya saja. Tiba-tiba di pertengahan sebelum pulang ibunya, si anak bayi yang umur 2 bulan itu nangisnya kelewat-kelewat, kejang nangisnya. Tetangganya kasihan, tetangganya ya perempuan, ibu-ibu lagi kasihan, tapi tidak ada hubungan nasabiah. Bukan bibinya, bukan apanya, itu orang lain saja, tetangga murni. Karena kasihan diambillah itu, diambil, dikasih susuan, air susunya, disusukan. Itu kan kelihatannya bagus ya, kelihatannya bagus, menolong. Tetapi dari situ ada efek hukum syariah nanti ke depannya. Kenapa? Karena tadi si anak bayi yang disusukan oleh yang bersangkutan padahal bukan ibunya, itu akan menjadi saudara susuan dengan anak-anak perempuan yang menyusuinya. Kalau sudah menyusui dan itu masuk menjadi darah daging, maka hukumnya menjadi raudhah, saudara sepersusuan. Artinya apa? Jadi mahram. Artinya apa? Tidak boleh nikah. Artinya apa? Tidak batal wudu. Maknanya seperti itu. Lalu Pak Haji Ujang gimana? Kan kasihan. Bagaimanapun dalam posisi demikian, kalau kita bukan saudaranya atau kita bukan garis nasab, jangan diberikan.
hati-hati kita di dalam kehidupan bermuasyarah. Lanjut boten. Lanjut. Sampai ini jam 9:05. Tadi saya kaget barang masuk melihat jam, ya Allah, ternyata saya terlambat. Sudah jam 9:40 menit baru dilihat ke sini, enggak dilihat di HP, enggak juga. Oh, ininya jamnya ketua DKM sama Pak RT-nya lagi sibuk sampai nggak keganti. Ya Pak RT ya. Nggih. Barang kesini Pak Haji katanya ngelihatnya, ya nanti saya klaim tadi begitu. Masya Allah. Ini pelajaran pertama. Jadi sebelum turun ayat itu seperti itu. Siapa Abu Lahab itu? Abu Lahab itu punya garis nasab dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini maknanya. Ya, Abu Lahab itu. Nih. Tadi dikatakan sikap Abu Lahab itu begitu baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah kecil, tetapi ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan wahyu dan diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sikap Abu Lahab menjadi berubah 180 derajat. Ini kadang-kadang apa artinya bagi kita? Ya Allah, ternyata kalau orang memiliki sifat iri, dengki, hasud, sombong, takabur, ujungnya walaupun dia semasa kecil begitu menyayangi, ketika orang yang dia sayangi memiliki kelebihan, muncul sifat aslinya. Na'udzubillah subhanahubillahi min dzalik. Sehingga turunlah Al-Quran surat Tabbat ayat yang pertama, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa artinya? Maka binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, katakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Yang dimaknai dengan tangan di sini, kedua tangan itu bisa makna harfiah, bisa juga makna majasi. Makna harfiah memang binasa tangannya Abu Lahab. Mananya apa? Ketika tangan sudah tidak berdaya, maka separuh hidup sudah tidak berarti lagi, betul. Makanya Allah seperti itu. Ini maknanya makna harfiah. Tetapi ada lagi maknanya menurut para mufassir, maknanya adalah makna majasi, ya, makna kias. Artinya apa? Ketika Allah katakan tabbat yada abi lahabin wa tab, bermakna maka binasalah Abu Lahab, mencakup seluruh kehidupan Abu Lahab. Apa artinya? Jasadnya binasa, hartanya binasa, materinya binasa, ilmunya binasa. Kalau orang sudah mendustakan Allah, maka Allah akan binasakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah menghindarkan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini maknanya. Allah sudah katakan dalam firman-Nya ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tab, maka binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia betul-betul akan binasa. Allah sampai tekankan lagi, dia betul-betul akan binasa. Maka masuk kepada kita, kenapa Abu Lahab sampai Allah kutuk seperti itu? Karena Abu Lahab sombong. Kenapa Abu Lahab sampai dikutuk seperti itu? Karena Abu Lahab dolim terhadap dirinya. Betul tidak, Bu? Bu, Abu Lahab kenapa dikutuk oleh Allah sampai dikatakan binasalah Abu Lahab? Karena Abu Lahab dolim terhadap dirinya. Kok Ustaz bisa dikatakan dolim Abu Lahab terhadap dirinya? Ingat tadi dikatakan Abu Lahab itu apa sih yang kurang? Tampan, iya. Gagah, iya. Sugih, iya. Turunan, bagus.
bagus nasabnya, ya kan? Jabatan orang terhormat dari suku kafir Quraisy ini. Maka tidak ada yang kurang, tetapi ketika Rasul mendapatkan derajat kenabiannya, Abu Lahab muncul sikap aslinya, dia dolim terhadap dirinya. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari Quran surat Al-Lahab ayat yang pertama, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbuat dolim terhadap diri kita, terutama pada bulan-bulan haram. Ibu sadar nggak sekarang tanggal berapa? Tanggal 30 bulan Rajab, 30 bulan Jumadil akhir, dan besok sudah masuk pada bulan Rajab. Tidak terasa, ya. Abu Lahab itu dikutuk oleh Allah karena dia dolim terhadap dirinya. Dolim bagaimana Pak Haji? Dolim dia tidak mentasarufkan gagahnya fisik, tidak ditasarufkan di jalan Allah. Dolim terhadap dirinya. Abu Lahab itu dolim terhadap dirinya. Kenapa? Punya harta tidak digunakan untuk jalan Allah. Dolim terhadap dirinya. Abu Lahab itu nasabnya bagus, kepada Rasulullah itu ponakan. Yang kalau ponakan menyebarkan agama, lindungi, bukan malah dilindungi, malah justru dia yang akan membinasakan Rasulullah. Sehingga Allah katakan tabbat yada abi lahab wa tab, binasa wahai kaum Abu Lahab. Dia mendoakan Rasulullah celaka, justru Abu Lahab yang Allah vonis melalui ayat Al-Quran tadi. Apalagi pelajarannya bagi kita, kita dilarang untuk dolim terhadap diri kita, karena sudah banyak sejarah yang membuktikan kalau dolim terhadap diri itu akan membinasakan kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Apalagi ini kita sudah masuk waktu-waktu bulan haram, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan sudah di penghujung bulan Jumadil akhir. Besok kita masuk kepada bulan Rajab, ya Pak ya, bulan Rajab kan, besok tanggal 1. Pak Haji, kenapa sih bulan Rajab itu dikatakan sebagai bulan haram? Kenapa coba? Kadang-kadang orang-orang begitu senang, kadang-kadang Rajab datang itu ada yang begini, ada yang begitu. Wah, nanti Rajaban di mana-mana. Kenapa sih harus begitu? Karena Rajab salah satunya adalah masuk di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catat bahwa bulan Rajab adalah salah satu bulan yang termasuk pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut Al-Quran itu adalah salah satu bulan haram. Haram di mana apa? Kita haram melakukan perbuatan dolim, kita haram melaksanakan perbuatan jelek. Justru di bulan haram, di bulan Rajab salah satunya kita harus meningkatkan kaifiat ibadah kita. Kita harus lebih meningkatkan amaliyah kita. Kenapa? Karena di bulan haram Allah lipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali lipatan. Itu salah satu bulan haram. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36 Allah katakan, inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Kalimatnya selanjutnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jelas Allah katakan, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu isna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal arda minha, Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum,
banyak bohongnya sama istri. Masuk bulan haram, stop. Kenapa demikian? Pahala dilipat gandakan, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiyar kita, mulai hati-hati di bulan haram. Sampai Allah katakan indah tasyur. 12 bulan itu 4 diantaranya bulan haram. Yang mana itu? Alhamdulillah. Kesok malam sering ibu sahur tinggal ya ngaji di Orwa. Tuh. Allah sudah katakan oleh Rasulnya tuh. Ya. Allah katakan di dalam sebuah hadisnya Rasulullah bahkan katakan betul. Inna iddatas syuhur 12 syahran. Minha arba'atun hurum, thalathun mutawaliyatun. Yang 3 itu Bapak berturut-turut yang dikatakan bulan haram itu. Apa itu? Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Itu kan berturut-turut tuh. Ya, berturut-turut. Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rajabul Mudhar wa hiya bainal Jumada wasya'ban, yakni yang satu lagi adalah bulan Rajab yang dihafid, yang dijepit di antara 2 bulan Jumat, yakni Jumadil Awal dan Jumadil Akhir, dan bulan Sya'ban yakni Rajab di tengahnya. Jadi yang termasuk pada bulan haram yang dimuliakan, yang kita dilarang untuk berbuat dolim terhadap diri kita, apalagi di bulan haram itu, yakni bulan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Ini di 4 bulan ini kita dilarang oleh Allah. Atau kalau begitu mah Pak Haji Ujang, kalau bulan yang lain mah boleh ya kita maksiat kepada Allah. Bukan begitu maknanya. Di bulan lain tidak boleh, apalagi di bulan haram yang salah satunya adalah bulan Rajab. Ya nggak apa-apa ngajinya dari Al-Lahab dikaitkan dengan Rajaban. Siapa tahu nggak apa-apa karena ini bulan Rajab. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Nah, Rajab itu ibu, kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya dikatakan Rajab itu asal katanya dari tarjib. Rajab itu dari tarjib. Apa artinya Pak Haji Ujang? Yang nama tarjib itu penghormatan. At-tarjib menghormati. Apa yang kenapa harus dihormati bulan Rajab? Karena bulan Rajab memiliki banyak keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya bulan Rajab adalah bulan haram. Bagaimana agar kita tidak zalim di bulan Rajab? Maka ada yang mensyariatkan, mensunahkan puasa di bulan Rajab, silahkan. Perbaiki kualitas sholat kita, silahkan. Itu maknanya menghormati bulan Rajab, karena Rajab adalah bulan haram. Yang kedua, keutamaan bulan Rajab itu ibu diantaranya adalah kenapa dikatakan kita harus menghormati bulan Rajab? Karena bulan Rajab adalah penyangga dari bulan Ramadan. Halo, sepi amat ini tuh. Serius? Apa ngantuk? Lanjut. Kenapa bulan Rajab harus dihormati dan dimuliakan? Yang kedua, karena bulan Rajab sebagai penyangga bulan Ramadan. Kan kita sering disyariatkan oleh Rasulullah untuk berdoa. Nih mulai malam ini kita berdoa kepada Allah. Apa kan doanya? Maling-maling ibu-ibu bapak-bapak yang pundi gitu. Tawatu bapak-bapak yang biasa tawatu. Ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Dilanjut dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Lanjut dengan doa sapu jagat. Itu syariat dari Rasulullah. Kenapa? Karena di bulan Rajab kita diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab, berkahkanlah kami di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan nanti di bulan Sya'ban, wa balighna, dan sampaikan ya Allah kami Ramadan kepada bulan Ramadan. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lanjut, Rabbana ati
sampai masuk kepada bulan Ramadan. Pertama tuh menghadapi bulan Rajab. Lalu yang kedua, setelah kita melakukan seperti itu banyak berdoa, muhasabah kita. Ini bulan Rajab, besok bulan Sya'ban, ketiganya bulan Ramadan. Saumu syahri Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ard. Puasa bulan Ramadan itu menggantung antara langit dan bumi. Lalu kemudian apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Kalau belum lengkap, belum dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Muhasabah. Bulan Rajab jadikan bulan sebagai bulan muhasabah bagi kita. So, bapak-bapak dilihat, barangkali tahun kemarin ada yang ngelaut tengah-tengah hari jam 12, nggak kuat saya kalau nggak minum, terpaksa minum, boleh, tidak apa-apa. Kalau memang betul-betul tidak kuat, tetapi kan harus dikodok. Ingat sampai sekarang sudah belumlah saya kodoknya, karena ini sudah dekat waktunya nih. Ini sudah bulan Rajab, Sya'ban ke Ramadan. Maka muhasabah sekarang tinggal 3 bulan lagi. Jadikan awal masuk bulan Rajab agar kita tidak dolim sebagaimana Abu Lahab. Kita muhasabah terhadap perilaku kita, amaliyah kita, ibadah kita. Sok kita muhasabah. Mungkin kalau bapak-bapak jarang ketinggalan ibu-ibunya yang belum menopause. Apa menopause teh baju jangan gitu. Apa menopause kamu? Menopause teh udah enggak haid. Ya, kalau masih haid maka pasti dalam 1 bulan ya datang bulan. Kalau bulan Ramadan pasti ya tidak berpuasa, muhasabah. Ingat, udah belum dibayar tuh. Kalau belum dibayar masih ada waktunya nih, kesempatannya. Maka Allah peringatkan, Allahumma barik lana fi Rajab. Berkahkan kami di bulan Rajab. Berkahkan itu apa? Berkah hidup kita, melepas dosa kita. Ingat kita pulang dari sini tanya istrinya masing-masing, Bu, masih punya utang boten? Utang apa, Pak? Ibu mau boten ngutang ning bapakne juga paling boten. Dede, bulan ini waktu tahun kemarin masih enggak ibu meninggalkan puasa? Itu dosa kalau tidak dikodok. Bahkan ada ulama yang mengatakan, Pak Bu, kalau hutang puasa sampai datang puasa berikutnya belum dibayar, maka dia harus double bayarnya. Itu menurut sebagian ulama. Tetapi kalau jumhur mengatakan cukup sekali saja sebagaimana dia tinggalkan, tapi harus taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sok cepat. Atau barangkali ada di antaranya anak-anak muda yang tahun kemarin pas mau masuk bulan Ramadannya akad terima nikah, nikah kan, menikah, kejadian nikah sudah beres tuh, masuk bulan Ramadan kan tidak boleh tempur. Barang itu jadi bulan Ramadannya bukbek main bola pingpong. Padahal bulan Ramadan. Ya ini mah mudah-mudahan anak-anaknya nggak ngerti, ibu-ibu aja, bapak-bapak yang ngerti, gitu ya. Bukbek tuh di bulan Ramadan, masya Allah. Sadar kita sekarang, maka itu harus dibayar kifaratnya, harus dibayar kodoknya juga. Masya Allah. Nah ini kita agar kita tidak dolim sehingga dilaknat oleh Allah sebagaimana Abu Lahab. Di bulan ini kita sok muhasabah, terutama ibadah kita, puasa kita. Ayo sampaikan. Saya mau tanya, boleh? Kalau tidak boleh balik saya. Saya mau tanya, ibu-ibu, ini ada anak muda baru menikah masuk di bulan Ramadan, main bola pingpong siang hari, dia harus bagaimana puasanya? Oh, siapa menang KB ini? Mudah ini mah enggak sih, insya Allah dari ibu-ibu mah kelihatan usianya juga sudah 40 tahun ke atas. Ya masih begitu, itu kelewatan beda. Tapi kalau ada kasus seperti itu bagaimana? Maka dia harus terus itu puasanya. Terus apa? Misalkan dari pagi puasa biasa, nawaitu shauma qadin ana
sampai sekarang belum dibayar kifaratnya, maka puasanya menggantung tuh yang lainnya tuh. Kifaratnya apa Pak Haji Ujang? Yang pertama, kifaratnya adalah membebaskan hamba sahaya atau budak. Ada nggak zaman sekarang? Buate kamu, gelati ning pundi-pundi kebetulan sing arane budak hamba saya zaman sekarang. Atau Pak Haji Ujang ganti terus gimana caranya? Kalau sudah tidak mampu, maka dia harus melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut. Waduh, boro-boro 2 bulan berturut-turut, sing sebulan bae kebablasan. Hukum tuh. Padahal kalau sudah sampai seperti itu kifaratnya. Ingat. Khawatir anak kita, khawatir mantu kita, khawatir saudara kita, khawatir ponakan kita, khawatir tetangga kita. Sekarang sebelum masuk kepada Ramadan, ihtiyat dari sekarang, ihtiyat, hati-hati sekarang. Ingat betul, ya. Pak Haji Ujang, boro-boro kuat saya itu puasa 2 bulan berturut-turut. Orang isin ngaku baik, lamun mengkonon pun betul. Ngaku saos, langsung. Dan amal apapun pasti akan ada catatannya. Nanti mah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak usah kita. Kalau membebaskan hamba sahaya tidak ada. Kalau puasa 2 bulan berturut-turut tidak kuat juga. Lalu kemudian ada satu lagi, bagaimana caranya? Dia harus membebas atau dia harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin dari satu harinya itu. 60 fakir miskin, masing-masingnya itu satu mud. Bahasa agamanya, 1 mud itu berapa? Kalau hitungan kita kalau 1 mud itu kurang lebih 6 on. 6 on apa? Beras. 6 on itu kalau kita hitung lagi kurang lebih 3/4 liter. Jadi 1 hari kita melanggar aturan Allah di bulan puasa tahun kemarin misalkan, belum itu bereskan mulai sekarang. Bayar kifaratnya, tapi tidak bisa Ibu kita potong kompas gimana Pak Haji Ujang? Saya memalas puasa berbasis budak, nggak ada di Indonesia mah. Udah saya memalas puasa 2 bulan berturut-turut, langsung saya mau mengasih fakir miskin 60 orang. Tidak bisa, kita harus berusaha dulu tahapan 1, tahapan kedua, baru tahapan ketiganya. Kalau betul-betul sudah tidak bisa, maka jalan yang terakhir yang harus diambil, yakni memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin, per orangnya 1 mud, kurang lebih 6 ons ukuran kita, kurang lebih 3/4 liter dalam 1 hari. Kalau dalam 1 bulannya berlaku seperti itu, nyamain bola pingpongnya misalkan, itu dengan istri sah Pak ya, dengan istri sah, bukan dengan orang lain. Dengan istri sah melakukan seperti itu di bulan Ramadan, maka kifaratnya harus seperti ini nih. Kalau tidak dilakukan seperti ini, yaitu bukan taubat di hadapan Allah. Masya Allah. Maka disinilah kita tidak boleh zalim. Fala tatimu fihi na'usakum. Kalian jangan berbuat zalim sebagaimana kezaliman yang ditunjukkan oleh Abu Lahab, sehingga Allah melaknat Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia betul-betul akan binasa. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kalau dalam 1 bulan kita 2 kali 3 kali, tinggal dihitung itu. 1 harinya 60, berarti 3 hari. Ya berarti 6 kali 3 180. 180 kali 6 ons. Silakan dikalikan, bayarkan, keluarkan itu kifaratnya. Satu sisi itu, tetapi dalam keterangan lain ulama, selain membayar kifaratnya, dia pun harus mengqadha puasanya. Paham Bu? Sampun. Jam 9:30. Iki tembe ini ayat 1, 2,
doang, tabat jada bil abi wata. Masya Allah. Tuh, sok muhasabah sekarang. Besok bulan Rajab. Pak Ustadz, saya mau puasa besok. Puasa apa? Saya mau digabung aja karena saya punya kodok. Jadi niatnya apa? Mau kodok ya, katanya mau sunnah Rajab ya, nyeleneh. Ekoma, iconi. Ya nggak boleh karena itu mah kodok. Kalau kodok ya kodok harus. Kalau kita masih punya hutang kodok, jangan dulu berpuasa sunnah. Lakukan dulu kodok. Kenapa? Ini mari sunnah mah sudah dikerjakan, kodoknya belum. Itu mah umpama kita bajunya rapi, pakai peci, pakai dasi, bawahnya pakai kolor doang. Jadi nggak bagus, ya. Artinya apa? Laksanakan mulai besok. Siapa tahu kita, atau barangkali ada ibu-ibu muda. Tahun kemarin dia lagi hamil, Pak. Ya, lagi hamil. Hamil tuh sedang-sedangnya 7 bulan, 8 bulan, ige. Iya, makan apa kasihan kalau begitu mah ya, Pak ya. Iya, kasihan, lagi Bapak. Kadang-kadang 7 bulan, 8 bulan puasa bulan Ramadan kemarin misalkan. Sok muhasabah dia. Ketinggalan sekarang belum dikodok misalkan. Sok ditanya si perempuannya, ibu berapa hari ketinggalannya? Sekian hari. Waktu itu ibu kenapa niatnya nggak puasa? Saya tuh khawatir dengan diri saya nggak kuat. Maka itu cuma wajib. Ada perempuan hamil, dia khawatir terhadap dirinya nggak kuat kalau puasa. Maka apa yang harus dia lakukan? Apa dia wajib qada atau wajib fidyah? Aduh, qada. Bener ya? Iya bener. Wajib qada. Kenapa? Karena khawatirnya terhadap diri sendiri. Ada si perempuan, dia hamil 7 bulan pas saat bulan puasa. Dia niat tidak puasa, saya mah khawatirlah nggak puasa saja misalkan. Sudah tidak puasa, sah tidak apa-apa. Tetapi di bulan lain harus diqadha, itu harus diqadha saja. Ya, tetapi beda lagi kalau misalkan ini perempuan lagi hamil 7 bulan, 8 bulan, bulan puasa nggak puasa, dia di hatinya ajem, di hatinya saya nggak mau puasa lah, takut bayi saya kenapa-napa, maka dia wajib qadha, iya, wajib fidyah juga, iya. Lain kan, kelihatannya sepele hukum Islam, tetapi tidak bisa digampang-gampangkan. Kita harus betul paham aturan agamanya. Jadi intinya kalau khawatir terhadap diri, menurut para ulama itu cuma diqadha. Tapi kalau sudah khawatir terhadap orang yang ada di sekitarnya, terutama janinnya, misalkan orang yang hamil, maka dia harus qadha juga, wajib fidyah juga. Pak Ustaz, fidyahnya berapa? Hari fidyahnya berapa, Bu? Sion salah, cuma saya mau baju jangan jawab deh. Ya biasa begitu. Fidyahnya berapa? Sama 1 mud. Sekali kita meninggalkan puasanya. Kalau tadi 60 fakir miskin, ibaratnya 1 fakirnya 1 mud. Kalau ini mah 1 harinya 1 mud. Fidyahnya, bayarnya, ya. Kalau yang fidyah mananya? Kalau yang qadha yang wajib fidyah 1 mud itu yaitu 6 ons tadi dikatakan. Kapan bayarnya? Bagusnya mas pas saat buka puasa terjadi. Beduk maghrib, orang lain berbuka, beres berbuka, dia pergi. Siapa yang berhak pertama kali? Indal fuqara wal masyakin. 8 asnaf yang pertama, fakir dan miskin. Kemudian yatim piatu, boleh itu diberikan. Ya, kapan? Bagusnya fadilahnya adalah saat itu. Kalau saat itu belum, maka sekarang muhasabah nih di bulan Rajab nih. Karena kalaupun kita ke bawah meninggal, catatannya itu menjadi dosa perhutangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah subhanahu min dzalik. Banyak, Pak. Banyak. Ribut? Sudah bayar atau belum?
lupa gitu ya, udah bulat katanya uang udah 40 tahun pengen Ustaz katanya kelalen. Ya sudah, berarti sekarang kita untuk ikhtiar keluarkan saja kalau memang ada. Ikhtiar kehati-hatian kita keluarkan saja, tidak apa-apa. Ya, dengan niatnya seperti itu kita kifarat untuk dosa itu tadi. Banyak persoalannya Pak, Masya Allah. Atau barangkali begini kasusnya, kita punya orang tua meninggalnya pas saat Idul Fitri. Orang tua kita pas saat Idul Fitri, berarti kan sebulan full dia masih hidup kan? Masih hidup ya? Masih hidup selama bulan Ramadan. Maka itu wajib diapakan itu. Dia tetap kena khitab untuk melaksanakan ibadah puasa. Lalu kan Ustaz sakit, karena sakitnya dia tidak mungkin sembuh lagi, maka dia meninggal dunia, maka wajib membayar fidyah. Siapa yang harus membayar fidyah? Masa orang meninggal membayar fidyah? Berarti ahli warisnya. Ahli warisnya yang harus bayar itu. Siapa? Anak dan keturunannya. Ustaz, saya mah nggak punya untuk bayar fidyahnya Ustaz. Kalau tidak punya, silahkan dikodok oleh anaknya. Kodok puasa oleh anaknya. Pak Haji Ujang benar itu keterangannya ada. Ini saya bawakan keterangan agamanya Pak Bu, bahwa kalau orang meninggal boleh dia dikodokkan oleh anaknya. Ya, di sini dikatakan hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya, dan juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuh. Barang siapa orang yang meninggal dunia kemudian dia meninggalkan hutang puasa, maka diperbolehkan diganti puasa oleh anak dan keturunannya, atau oleh ahlinya, atau oleh walinya. Kalau orang tua berarti oleh anaknya, tidak apa-apa. Beda dengan sholat, hari sholat mah tidak bisa. Lagi apa Pak Haji Ujang? Allahu Akbar. Lagi apa? Lagi kodok apa? Kodok sholat siapa? Sholat bapak gua. Ya enggak, kalau itu mah lain, ya kan? Tidak ada ya di sana maknanya. Kalau beda dengan Ramadan, itu diantaranya Pak. Ya, jadi betul-betul. Kenapa dikatakan fala taslimu fihi anfusakum? Kamu di bulan haram, di bulan Rajab, siap-siap tuh menyambut ke sana. Jangan sampai kita seperti Abu Lahab yang dolim terhadap dirinya. Dolim bagaimana? Tidak muhasabah, tidak memanfaatkan diri, tidak mentasyarufkan apa yang diberikan oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk lebih banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah subhanahu billahi min dzalik. Yuk mari kita muhasabah kita. Selain kita diperintahkan banyak berdoa, muhasabah terutama hutang-hutang puasa kita pada tahun-tahun sebelumnya. Banyak Bu ya. Jadi hukumnya itu ada yang wajib kifarat, ada yang wajib kifarat plus qada, ada yang wajib qada saja, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada wajib fidyah. Itu harus dipahami itu oleh kita. Ikhtiar kita, muhasabah kita. Ya Allah, iya benar. Kalau lain itu cepat sekarang kita. Besok mulai oleh kita bayar hutang-hutang kita. Maka dengan demikian, insya Allah Allah akan melepaskan kita, memberkahkan kita di bulan Rajab, dan insya Allah Allah akan memberkahkan kita di bulan Sya'ban, dan insya Allah Allah akan menyampaikan usia kita pada bulan Ramadan, serta Allah akan menghindarkan kita dari laknat Allah sebagaimana laknat Allah yang Allah berikan kepada Abu Lahab. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ayun wenten sing ditakon kabudan, lamun boten wenten kula tutup saos karena waktu sampun jam 9:30 lewat. Sampun nggih? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ada salahnya itu murni kesalahan saya dan dari setan laknatullah. Mudah-mudahan Allah dapat mengampuninya. Benarnya apa yang saya sampaikan murni hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari guru-guru saya dan juga orang tua saya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah